Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Putra Abidian dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Bisnis dengan NIM 245920140002. Di sini saya akan mempresentasikan slide pertemuan 2 yang berjudul yaitu Ragam Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kita mulai. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Di sini ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, serta ragam tidak baku. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu ragam lisan. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Di sini ciri-ciri dari ragam lisan yaitu yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsungnya cepat, tidak perlu lama-lama. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Selanjutnya, ragam tulis, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Di sini, ciri-ciri dari ragam tulis yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Bersifat objektif yang untuk yang kedua. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Dan yang keempat, mengembangkan konsep makna yang jelas. Yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikalnya. Keenam, berlangsung lambat. Jadi tidak seperti yang pertama, ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan ini dia berlangsung cepat. Kalau yang ragam tulis dia berlangsung lambat. Itu perbedaannya. Yang ketujuh, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Yang kedelapan, selalu memakai alat bantu. Kesembilan, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Ini juga perbedaannya dengan ragam bahasa yang tadi ya. Kalau ragam lisan itu kesalahannya dapat langsung dikoreksi. Kalau ragam tulis, kesalahannya tidak dapat langsung dikoreksi. Ke-10, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda bacanya. Nah, kita lanjut kelebihan dan kekurangan dari ragam tulis. Di sini ada kelebihan dan kekurangan ragam tulis ya. Yang pertama, kelebihannya. Yang pertama, itu informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Jadi kita membuat informasi itu semenarik mungkin. Yang kedua, yang kedua itu umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Kelebihan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, memberikan informasi. Yang kita memberikan itu menyampaikan maksud tertentu yang kita buat. Kelemahannya, yaitu kekurangannya. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Jadi kita harus memperhatikan tanda bacanya ya. Yang kedua, kelemahan kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih dan jujur. Harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Itu juga kalau kalau
dibilang cenderung miskin daya pikat soalnya dia terlalu mengikuti kaidah bahasanya. Jadi kayak plek ketiplik, plek ketiplek ngikutin. Jadi tidak terlalu menarik kalau dibilang. Terus jernih dan jujur. Di sini lanjut ke ragam baku dan non baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Dan yang ragam tidak baku atau non baku adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Jadi kebalikannya yang berlawanan dari ragam baku. Nah, di sini ragam bahasa berdasar cara pandang penutur. Yang pertama, ragam dialek atau ragam daerah. Yang kedua, ragam terpelajar. Ketiga, ragam resmi. Dan yang terakhir, ragam tak resmi. Ragam dialek atau ragam daerah, yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Jadi kayak seperti kalian tuh dari mana? Aku dari Lombok. Aku punya logatku sendiri kayak bahasa 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 dari bahasa Lomboknya langsung kayak bahasa daerahnya. Tiap-tiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Yang kedua, ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Ya, benar sekali di sini ciri khasnya tiap bahasa daerah itu pasti berbeda-beda seperti bahasa Bali dan bahasa Lombok itu pasti berbeda banget bahasa daerahnya. Tapi ada juga yang sama. Yang berikut ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Ini contohnya untuk yang tidak terpelajar. Video itu berbeda dengan yang terpelajar yang menggunakan video. Berikutnya film. Yang benar yaitu film. Dan kompleks. Yang terpelajar yaitu kompleks. Yang berikutnya pajar. Yang pajar yang tidak terpelajar. Terus yang terpelajar itu fajar. Dan vitamin. Untuk yang terpelajar, vitamin itu tiap perbedaan dari penggunaan kelompok penutur. Perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur dan yang tidak terpendidikan. Oke, kita lanjut. Ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undang. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang resmi, yaitu bahasa seperti bahasa-bahasa yang resmi. Nah, di sini bahasa-bahasa resmi itu ciri-ciri ragam bahasa resmi. Yang pertama, menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Kedua, menggunakan kata ganti resmi. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara lengkap. Keempat, menggunakan kata baku. Ya, seperti yang dibilang situasi resmi. Jadi kita menggunakan kata-kata yang baku. Yang kelima, menggunakan EYD. Terakhir, yaitu menghindari unsur kedaerahan. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang baku-baku saja, tidak membawa bahasa daerah ketika berbicara. Karena di sini bahasa resmi yang digunakan. Dan ragam tidak resmi. Oke, ragam tidak resmi yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Kan kalau di pergaulan kita berbicara dengan teman kita kadang suka menggunakan bahasa daerah kita masing-masing kan. Jadi situ perbedaannya itu dengan ragam resmi. Di sini ragam tidak resmi, jadi kita bisa menggunakan bahasa daerah. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ini dari kebalikan dari bahasa resmi, yaitu ciri-cirinya ragam tidak resmi. Oke, sekian dari presentasi saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.